계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Aziza Aulia dari kelas 1C STR Keperawatan dengan NIM P279041244175. Di sini saya akan menerangkan materi tentang sistem reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Baik, di sini ada contoh gambar reproduksi pria bagian internal atau bagian dalam. Yang pertama itu ada vas deferens yang berfungsi membawa sperma dari epididymis menuju saluran ejakulasi sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang kedua itu ada ureter yang berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada apula vas deferens yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi. Keempat, itu ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu ada kelenjar prostat yang berfungsi sebagai penutup saluran uretra hingga kandung kemih saat ejakulasi. Yang selanjutnya itu ada vesicula seminalis yang berfungsi untuk memindahkan cairan mani dan sperma ke dalam uretra dan keluar melalui penis. Selanjutnya itu ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Selanjutnya itu ada uretra yang berfungsi menyalurkan air mani dari kandung kemih keluar tubuh. Lalu ada epididymis yang berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Lalu ada jaringan erektil yang berfungsi sebagai rangsangan seksual agar dapat terjadinya ereksi. Lalu ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks dari pria. Yang terakhir itu ada glans penis yang berfungsi sebagai perlindungan dan membantu ejakulasi. Baik, yang kedua di sini ada contoh gambar dari sistem reproduksi pria bagian eksternal atau bagian luar. Yang pertama itu yang paling atas ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang berfungsi sebagai penutup saluran uretra hingga kandung kemih saat ejakulasi. Lalu yang ketiga itu ada uretra yang berfungsi untuk menyalurkan air seni dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat itu ada vas deferens yang berfungsi membawa sel sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi sebelum dikeluarkan melalui uretra. Lalu ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selanjutnya itu ada skrotum yang berfungsi untuk melindungi testis dan bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Lalu ada kepala penis yang berfungsi untuk melindungi dan membantu ejakulasi. Dan yang terakhir itu ada lubang penis yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Yang ketiga di sini ada contoh gambar dari sistem reproduksi wanita bagian internal atau bagian dalam. Yang pertama itu ada tuba Fallopi yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ujung tuba Fallopi menuju rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Lalu yang kuning ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan tempat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya itu ada vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya darah haid ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir pada bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim melalui proses pembuahan. Lalu ada serviks yang berfungsi untuk memproduksi lendir
yang memudahkan sperma menuju rahim dan mencapai sel telur. Lalu ada uterus yang berfungsi sebagai tempat penampungan sel telur yang telah dibuahi hingga membentuk janin yang siap untuk dilahirkan. Lalu ada perimetrium yang berfungsi untuk membantu menjaga integritas struktural rahim dengan memberikan dukungan dan perlindungan. Dan ada endometrium yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Dan myometrium yang berfungsi memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin pada saat proses melahirkan. Yang sebelah kuning itu ada yang namanya fibrae yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan mendorongnya ke tuba Pavlovi. Lalu ada urin fundus yang berfungsi untuk membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan dan juga melindungi janin. Dan yang terakhir itu ada cervical canal yang berfungsi sebagai tempat lewatnya sperma pada saat hubungan intim, pada saat proses persalinan, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang keempat, di sini ada contoh gambar dari sistem reproduksi wanita bagian eksternal atau bagian luar. Yang pertama itu ada mons pubis yang berfungsi sebagai sumber bantalan selama berhubungan seksual. Yang kedua itu ada prepuce yang berfungsi untuk melindungi klitoris dari gesekan atau tekanan yang terlalu berlebih dan menjaga klitoris agar tetap sensitif. Lalu ada klitoris yang berfungsi untuk menerima rangsangan seksual ketika berhubungan intim. Di bawah klitoris itu ada labia minor yang berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Lalu ada uretra yang berfungsi sebagai saluran kemih sebagai tempat untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Selanjutnya itu ada vagina yang berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma menuju rahim pada proses. Selanjutnya itu ada vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya darah haid ketika wanita menstruasi. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada saat persalinan dan tempat masuknya sperma pada saat berhubungan intim. Di bawah vagina itu ada vestibul yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersegama. Lalu ada pudendal cleft yang berfungsi untuk mengatur sensasi seksual dan fungsi otot pada dasar panggul dan mengirimkan sinyal sensorik dari area eksternal ke otak. Lalu di bawahnya itu ada clinical perineum yang berfungsi untuk membantu menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi pada tempatnya. Dan yang terakhir yang paling bawah itu ada anus yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh melalui saluran reproduksi.